Assalamualaikum, hai teman film semua, kembali lagi di channel Resa Aska, channel dimana teman film semua bisa menemukan film terfavorit kalian. Untuk kalian pecinta film Korea, wajib banget untuk lihat film ini. Gimana keseruannya? Langsung aja kita lihat filmnya ya teman film. Dikisahkan 5 tahun yang lalu, roket penjelajahan bulan Korea yang pertama Nareho diluncurkan. Namun, roket tersebut tidak berhasil dan mengalami ledakan sesaat setelah diluncurkan, yang mengakibatkan meninggalnya 3 astronot. Wakil Menteri Teknologi Korea, Oh Gyu-suk, sangat terkejut dan berduka akan hal ini. Di lain pihak, karena konflik antar negara-negara, Korea mundur dari Komite Antariksa Internasional dan mengakibatkan gagalnya misi ke bulan independen Korea. 5 tahun berselang, Korea kembali membuat roket kedua yang bernama Woriho untuk pergi ke bulan dengan 3 astronot yang bernama Cho Yun-jong, seorang letnan angkatan udara dan pilot pesawat tempur, Lee Sang-won yang juga merupakan komandan angkatan udara dan pilot pesawat tempur, serta Hwang Sun-woo yang merupakan anggota Navy SEAL. Mereka mengikuti pelatihan selama 20 bulan dan 2.800 jam latihan berat. Mereka menjadi kelompok anggota manusia kedua yang akan menginjakan kaki di bulan setelah Amerika. Akhirnya pada tahun 2029, roket yang dibuat oleh teknologi Korea ini pun berhasil diluncurkan untuk pergi ke bulan. Di lain tempat, stasiun luar angkasa Lunar Gateway milik NASA yang mengorbit bulan dinonaktifkan karena efek badai matahari. Direktur Eksekutif NASA, Yoon Moon-young, memberitakan bahwa kita masih bisa berkomunikasi dengan Gateway, namun unit kendali elektronik dan sistem navigasi tidak berfungsi dan butuh perbaikan. Scene beralih di mana roket Woriho yang membawa 3 astronot sudah melakukan perjalanan selama 3 hari dan mulai mendekati orbit bulan. Mereka telah kehilangan komunikasi dengan pusat antariksa dan aeronautika Korea dikarenakan oleh efek badai matahari. Sementara itu, di suatu tempat di luar angkasa, 30.000 km di atas bulan, mencoba memperbaikinya. Setelah diperbaiki, akhirnya antena komunikasi pun dapat berfungsi kembali sehingga komunikasi video ke pusat kontrol di bumi pun dapat dilakukan lagi. Player monitor di pusat kontrol sudah bisa melihat jika mereka berada di dekat orbit bulan sesuai dengan rencana. Namun, pengarah penerbangan kesal, sudah berkali-kali bilang agar para astronot dilarang keluar dari pesawat karena hal itu sangat berbahaya bagi mereka. Pengarah penerbangan berkata, saat jaringan komunikasi stabil, cadangkan semua data dan evaluasi ulang akses jauh, daya, tekanan, dan sistem. Sementara itu, di luar angkasa, Sun-woo yang berada di pesawat melihat kode angka di monitor yang menandakan bahwa ada kerusakan pada bagian trafo terminal pesawat. Dia berbicara kepada Letnan Cho. Letnan Cho yang berada di luar pesawat pun berusaha membukanya untuk melihat kerusakannya. Namun pada saat Cho membukanya, ternyata tangki bahan bakar sudah bocor dan menyambar percikan api yang membuat meledak seketika. Ledakan tersebut membuat Letnan Cho terlempar hingga membuat tali pengamannya terputus dan meninggal. Komandan Lee yang mencoba melihat keadaan Letnan Cho terkena ledakan susulan yang membuatnya terlempar dan menghantam panel bagian pesawat yang membuat kaca helm astronotnya pecah, serta perutnya tertusuk oleh bagian puing-puing pesawat. Lee berbicara kepada Sun-woo bahwa dia tidak akan bisa bertahan. Ia meminta Sun-woo untuk meribut ulang daya sistem sehingga dia dapat berkomunikasi dengan pusat kontrol di bumi untuk meminta bantuan agar Sun-woo dapat kembali ke bumi. Lee pun membuka tali pengamannya dan meninggal melayang di angkasa. Setelah kejadian itu, Sun-woo mencoba untuk membuka saluran komunikasi dengan pusat kontrol yang ada di bumi. Sun-woo melaporkan tentang kondisi pesawatnya serta melaporkan rekan-rekannya yang telah meninggal. Pusat kontrol pun membahas cara menyelamatkan Sun-woo.
Namun, Sunwoo tidak bisa mengoperasikan pesawatnya. Jika dia bisa mengikuti instruksi perbaikan, maka kemungkinannya besar untuk dia bisa pulang. Untuk kembali ke bumi, pusat kontrol harus mengendalikan modul komando. Namun, setelah kejadian badai matahari, sistem akses jarak jauh tidak berfungsi. Wakil Menteri Teknologi Oh Gyu-sok pun memerintahkan untuk memperbaikinya. Orang yang merancang modul komando tersebut adalah Hwang Gyu-tae dan Kim Jae-guk. Dua orang inilah yang merancang pesawat Nareho. Karena sebenarnya pesawat Wuriho merupakan replika dari pesawat Nareho. Namun, sebagai bentuk rasa bersalah dan tanggung jawab atas kematian 3 astronot Nareho, Gyu-tae pun bunuh diri. Jadi hanya tersisa Kim. Di lain tempat, di pusat observasi, pimpinan pusat kontrol mendatangi kediaman Kim untuk meminta bantuannya membawa kembali Sunwoo ke bumi. Karena dia orang yang merancang modul komando pesawat antariksa Korea. Namun di sini Kim menolak dan menyarankan agar mereka meminta bantuan kepada NASA. Pimpinan pusat kontrol berkata, bila Komite Antariksa Internasional dan NASA menentang ekspedisi ke bulan, mereka pun berkata tidak akan memberikan bantuan. Namun pada saat Kim diberitahu bila astronot Sunwoo merupakan anak dari rekannya dahulu, Hwang Gyu-tae, akhirnya Kim akan membantunya. Sementara itu, Sunwoo yang berada di dalam pesawat merasa kedinginan dikarenakan alat kendali suhu yang bermasalah serta posisi pesawat yang membelakangi matahari, sehingga terjadi penurunan suhu yang sangat drastis. Di pusat kontrol di bumi, tiba-tiba Kim datang langsung mengalahkan para staf untuk membantu Sunwoo agar pesawatnya bisa berbalik dan terkena cahaya matahari sehingga suhu bisa naik kembali. Dari bumi, Kim pun mulai berkomunikasi dan membimbing Sunwoo agar dapat mengoperasikan pesawatnya, dan hal ini pun berhasil. Pesawat dapat berputar sehingga pesawat terkena sinar matahari yang dapat menaikkan suhu. Melalui saluran komunikasi, Sunwoo pun menanyakan siapa yang telah membimbingnya untuk mengarahkan pesawat. Dan Kim pun menjawab kalau dia adalah teman ayahnya yaitu Kim Jae-guk. Sunwoo pun jadi teringat akan kematian ayahnya. Selang beberapa jam, Kim menelpon Direktur Eksekutif NASA, Yoon Moon-young yang merupakan mantan istrinya. Dia memberitahu jika Lunar Gateway milik NASA akan berada dekat dengan pesawat Wuriho dalam 48 jam mendatang, dan berharap NASA dapat membantunya. Sampai saat itu tiba, Kim akan berusaha untuk memperbaiki Wuriho. Dia memberitahu jika satu-satunya yang selamat adalah putra Hwang Gyu-tae. Namun, Moon-young memberitahu jika Lunar Gateway terkena imbas badai matahari, sehingga banyak mengalami kerusakan. Hanya saluran komunikasi yang masih berjalan sehingga Moon-young pun tidak bisa untuk membantunya. Kim pun berbicara kepada Sunwoo bahwa Lunar Gateway milik NASA akan melintas dalam 2 hari. Kim berharap agar Sunwoo bersabar sambil Kim memperbaiki pesawatnya. Namun Sunwoo menolak dan ingin mendaratkan pesawatnya di bulan. Dia beranggapan bahwa belum tentu Lunar Gateway akan membantunya. Dan dia juga tidak percaya kepada Kim, yang kala itu pun gagal dalam memperbaiki pesawat Nareho yang mengakibatkan ayah Sunwoo meninggal. Sunwoo pun meminta kepada pusat kontrol untuk menyiapkan misi pendaratan di bulan. Akhirnya, Sunwoo berhasil mendarat dengan selamat di permukaan bulan. Hal ini tentu saja membuat bangsa Korea bersukacita. Bangsa Korea menjadikan Sunwoo pengukir sejarah dan menjadikan ia sebagai orang Korea pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Sunwoo pun mulai menjelajahi batas sisi bulan ke pusat kawah Shackleton. Akhirnya, Sunwoo telah mencapai ke area misi. Dia mulai melakukan pengeboran untuk mengambil sampel bebatuan bulan. Di tempat lain, Moon-young memberitakan jika permintaan izin pemerintah Korea agar pesawat Wuriho dapat melakukan docking ke Lunar Gateway milik NASA telah ditolak. Dikarenakan berdasarkan Neo Surveyor yang berada di orbit halo mendeteksi akan adanya hujan meteor. Hujan meteor itu akan mengarah ke sisi jauh bulan di mana Sunwoo sekarang berada.
Sementara itu, Sunwoo yang berada di bulan telah berhasil membawa sampel bebatuan dan memberitahu jika hujan meteor di sisi jauh bulan sudah berakhir. Namun, drone yang dibawa Sunwoo berbunyi dan mendeteksi akan terjadinya hujan meteor. Tiba-tiba, hujan meteor pun datang ke arah bulan membuat Sunwoo terlempar. Pusat kontrol pun menyuruh Sunwoo untuk mengevakuasi diri secepatnya menuju pesawat pendarat. Meteor berukuran besar pun menghantam bulan dan mengakibatkan Sunwoo terpelanting jauh dan terperosok ke dalam sebuah lubang dan ia pun terjebak di Sunwoo pun mengaitkan diri ke drone miliknya dan berhasil keluar dan akhirnya dapat menggapai ke pesawat pendarat untuk menuju ke pesawat Wuriho. Akhirnya, Sunwoo berhasil lepas landas dan mencapai orbit bulan menuju pesawat Wuriho untuk melakukan penyatuan atau docking. Tak lama setelah melakukan docking, tiba-tiba terjadi hujan meteor kembali yang menghantam pesawat Wuriho yang membuatnya hancur dan terpelanting jauh di orbit bulan. Sunwoo pun harus memisahkan pesawat pendarat dengan pesawat Wuriho agar bisa selamat. Pada saat akan memisahkan diri dengan pesawat Wuriho, kepala Sunwoo terbentur dan membuatnya hilang kesadaran dan pingsan. Saluran komunikasi dengan pusat kontrol pun terputus. Sudah 4 jam berlalu masih belum ada komunikasi dari Sunwoo. Kim sangat bersedih karena 5 tahun yang lalu dia tidak bisa melindungi temannya Hwang Gyute. Dan sekarang pun, dia tidak bisa melindungi putra dari temannya tersebut. Di tempat lain di dalam pesawat, Sunwoo yang terluka akhirnya sadar. Dia terdampar di sisi jauh bulan dan mencoba menghubungi pusat kontrol. Tiba-tiba, Kim mendapatkan pesan dari Yoon Moon-young yang memberitahu jika Sunwoo masih hidup dan kode akses lokasi GEO-nya di sisi jauh bulan. Kim yang mendapatkan pesan tersebut segera menyiapkan segala peralatan di rumahnya untuk mendeteksi keberadaan Sunwoo. Kim pun mencoba berkomunikasi dengan Sunwoo dan akhirnya mereka dapat terhubung. Murid Kim mengunggah percakapan Sunwoo dengannya ke YouTube. Dia bermaksud agar video tersebut menjadi viral dan dunia mengetahui bahwa Sunwoo masih hidup. Kim pun berangkat ke pusat kontrol untuk memberitahu bahwa Sunwoo masih hidup dan agar menyiapkan misi penyelamatan baginya. Akhirnya, sinyal pesawat pendarat Sunwoo terdeteksi dan saluran komunikasi berfungsi lagi. Sementara itu di Gunung Sobek, unggahan dari murid Kim menjadi viral dan menyebar cepat di berbagai kanal media sosial. Unggahan video tersebut sudah ditonton sebanyak 2,5 juta dan orang-orang di seluruh dunia mendukung Sunwoo dengan mengatakan bahwa NASA harus membantunya. Pusat Kontrol Korea akhirnya dapat melakukan komunikasi kembali dengan Sunwoo dan dapat melihat keadaan Sunwoo dan menanyakan bagaimana kondisi bagian dalam pesawat. Hujan meteor pun masih terjadi di bulan. Kim berpendapat bahwa Sunwoo harus berpindah ke tempat yang aman. Tiba-tiba datanglah staf dari Menteri Teknologi Korea mengabarkan jika Lunar Gateway bersedia untuk membantu Sunwoo. Mereka bersedia melakukan docking atau penyatuan pesawat Sunwoo dengan Lunar Gateway. Penyelamatan Sunwoo telah diputuskan dalam rapat darurat Gedung Putih Amerika. Sementara itu di orbit bulan, Lunar Gateway diberikan misi baru kepada para astronotnya yaitu Sersan James Glenn untuk docking dengan pesawat Wuriho. Di pusat kendali NASA, Yoon Moon-young dicurigai telah membocorkan keterangan tentang masih hidupnya Sunwoo ke mantan suaminya. Hal ini dilarang oleh NASA karena Moon-young dianggap tidak disiplin dan tidak dapat menjaga rahasia. Oleh sebab itu, gerak-gerik Moon-young diawasi oleh NASA. Begitu NASA mendapatkan bukti akan hal ini, mereka akan langsung mengirim Moon-young ke komite disiplin. Di ruangannya, Moon-young sedang berkomunikasi dengan para awak Lunar Gateway dan bekerja sama dengan pusat kendali Korea Naro bahwa sesaat lagi mereka akan mendekati orbit kawah Doppler, 100 km dari posisi Sunwoo. Mereka nanti akan mengambil alih kendali pesawat Wuriho dan menyelamatkan Sunwoo. Moon-young menjelaskan bahwa kesempatan untuk docking atau penyatuan hanya dapat dilakukan sekali saja.
Pesawat pendarat Sunwoo pun mulai dinyalakan. Namun, dikarenakan permukaan tanah yang tidak stabil, pesawat Sunwoo meluncur tak terkendali menghantam tanah dan mengakibatkan kerusakan hingga banyak bagian yang tidak berfungsi. Sir Sandland selaku astronot Lunar Gateway berkomunikasi dan meminta izin bahwa dia tidak bisa mempertahankan kecepatan dan tidak bisa untuk menunggu Sunwoo terlalu lama, karena berbahaya bagi mereka jika tak menaiki orbit bulan. Moon Young mau tidak mau harus menyetujuinya. Hal ini menandakan mustahil untuk bisa menyelamatkan Sunwoo. Sunwoo hanya bisa pasrah putus asa. Kemudian dia bicara jika dia teringat akan tulisan ayahnya untuk dirinya. Dalam surat itu, ayahnya mengatakan sebulan sebelum kecelakaan Nareho, dia tahu bahwa ada kekurangan di mesin pesawat Nareho. Namun, dia tetap membiarkan pesawat itu meluncur. Dia tidak memberitahu siapapun akan hal itu. Sunwoo tidak meminta orang-orang untuk memaafkan ayahnya, namun dia akan menebus dosa-dosa ayahnya. Sunwoo pun mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Kim melarang Sunwoo menutup saluran komunikasinya. Kim berbicara jika satu hari sebelum kecelakaan pesawat Nareho, ayahnya Sunwoo datang kepada Kim dan meminta penundaan peluncuran selama 2 bulan. Dia memohon kepada Kim, namun Kim menolaknya karena kemungkinan kecelakaannya sangat kecil dan tidak mau program ini gagal karena telah mengalami 5 kali penundaan. Kim menangis meminta Sunwoo untuk memaafkan ayahnya. Karena ini bukan kesalahan ayahnya, Kim meminta kepada Sunwoo untuk berjuang dan berusaha kembali. Moon Young menelpon Kim dan mengirimkan foto satelit terbaru. Sunwoo bisa terangkat jika pendorong pesawatnya masih bagus, karena posisi Sunwoo berada di dalam lereng lembah yang menopang kedua sisi pesawat Sunwoo, sehingga bisa dijadikan sebagai landasan luncur. Namun, Kim bilang jika port dockingnya rusak. Moon Young percaya jika Kim mampu memecahkan masalah tersebut. Moon Young akan berusaha semampunya membantu Kim, dan dia berujar jika ini akan menjadi tugas terakhirnya di NASA. Karena NASA telah mendapatkan bukti jika Moon Young yang memberitahukan keberadaan Sunwoo kepada Kim. Kim memberitahu Sunwoo untuk bersiap meluncur kembali, dengan memanfaatkan lembah di bulan sebagai penopang pesawatnya. Dan akhirnya Sunwoo pun berhasil meluncur dan bergerak di orbit mendekati bulan. However, di ruangannya di NASA, Moon Young mengunci ruangannya kemudian berkomunikasi dengan Lunar Gateway dan berbicara jika perintah resmi menyelamatkan astronot Korea telah gagal. Namun sang astronot telah mengemudikan sendiri pesawat antariksanya yang rusak. Dia baru saja terbang ke sisi dekat bulan. Dia menyebut satu-satu awak dari Lunar Gateway. Jones dari Inggris, Anderson dari Kanada, Walker dari Australia, Sir St. James dari USA. Meski kalian dari negara yang berbeda, aku yakin kalian adalah satu. Begitu bergabung sebagai astronot, sebagai awak pesawat Lunar Gateway, kalian sekarang adalah satu sebagai astronot. Moon Young juga berkata, bagiku, Sunwoo pun merupakan seorang astronot juga sama seperti kalian. Dan saat ini astronot itu membutuhkan pertolongan kita. Dia sudah bertahan sendirian kehilangan 2 temannya tetapi sama sekali belum menyerah. Lupakan kebangsaannya saat ini. Jadi tolong selamatkan astronot Sunwoo yang sungguh meminta pertolongan. Hanya kalian yang mampu menolongnya. Dan tentu saja kalian para astronot yang menentukan keputusannya. Ini bukanlah perintah dari bumi. Tuhan memberkati kalian. Sementara itu, Sunwoo menyiapkan dirinya untuk melompat dari pesawat. Sunwoo melakban dirinya dengan drone sebagai pendorong tubuhnya untuk melayang di orbit bulan, kemudian mendarat di permukaan bulan. Sunwoo pun membuka palka pesawatnya dan melompat keluar dari pesawatnya. Dia pun melayang dengan menggunakan drone sebagai pendorong tubuhnya. Namun Sunwoo tidak bisa mengendalikannya dan menghantam permukaan bulan dengan cukup keras membuat dia pingsan. Beberapa saat kemudian, Sunwoo terbangun dan memberitahukan jika dia berhasil berada di titik sesuai yang direncanakan.
Kapal penyelamat Lunar Gateway akhirnya memutuskan untuk turun dan menyelamatkan Sunwoo. Para astronot Lunar Gateway mulai melepaskan pesawat penyelamat Sunwoo dan menjemputnya. Dan film pun selesai. Oke, itulah alur cerita film kita hari ini ya teman film. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya teman film. Sampai ketemu lagi di film berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.